Selamat siang, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar cloud computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, STMKOM. Sebelum saya mempresentasikannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angela Detio Baringbing dengan NIM 4151911024. Pada tugas kali ini, kita mampu memahami tentang langkah-langkah integrasi on-cloud dan Active Directory. Materi yang akan dibahas adalah pendahuluan dan langkah-langkah integrasi on-cloud dan Active Directory. Pendahuluan, on-cloud adalah sinkronisasi file sumber terbuka yang di-host sendiri dan server berbagi. On-cloud memungkinkan Anda mengakses file, kalender, kontak, dan data lainnya. Kita dapat menyinkronkan semua atau bagian dari itu antara perangkat kita dan berbagi file dengan orang lain. Dalam on-cloud, penyimpanan data online dan dapat diintegrasikan dengan solusi manajemen identitas seperti aplikasi LDAP atau Active Directory, sehingga pengguna di LDAP atau Active Directory dapat muncul di daftar pengguna on-cloud yang sudah dibuat. Pengguna akan mengotentikasi ke penyimpanan data cloud online dengan kredensial LDAP atau Active Directory yang terdapat di server on-cloud, sehingga nantinya tidak perlu membuat akun pengguna terpisah di penyimpanan data on-cloud online untuk pengguna. Pengelola server masih dapat mengelola keanggotaan grup yang terdapat di dalam on-cloud di penyimpanan data on-cloud online, kota, dan izin berbagi seperti pengguna on-cloud lainnya. Hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat Active Directory adalah pertama memiliki server perangkat lunak manajemen identitas LDAP atau Active Directory yang sudah siap dan berjalan. Kedua, telah menginstal penyimpanan data on-cloud yang sudah terinstall di dalam server yang sudah kita buat, baik itu menggunakan Windows Server, Ubuntu, CentOS, atau OS server lainnya yang mendukung untuk diinstal on-cloud. Nah, berikut langkah atau tahapan on-cloud Active Directory Authentication Setting. Pertama, kita masuk ke penyimpanan data cloud yang sudah dibuat secara online dengan akun pengguna admin. Setelah itu, kita aktifkan aplikasi backend pengguna dan grup LDAP pada halaman market di penyimpanan data on-cloud online. Untuk melakukan ini, navigasikan ke file dan klik ikon market, seperti contoh di gambar berikut. Setelah itu, di market akan terlihat aplikasi penyimpanan data on-cloud, tetapi yang dibutuhkan adalah mencoba menemukan aplikasi bernama integrasi LDAP. Dari daftar dan kemudian klik atau pilih di atasnya, dan setelah itu kita klik install. Nah, yang kedua, setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, kita ke halaman pengaturan admin dari penyimpanan data on-cloud dengan mengklik pengaturan dan klik autentikasi pengguna untuk memulai pengaturan integrasi autentikasi pengguna LDAP atau Active Directory. Yang ketiga, kita ke panel konfigurasi sistem manajemen identitas LDAP atau Active Directory yang memiliki 4 tab. Tab pertama dilengkapi dengan server merupakan hal yang wajib karena untuk mengakses tab berikutnya. Jika indikator hijau menyala, konfigurasi sudah benar. Pada kotak host, masukkan nama host atau alamat IP server perangkat lunak manajemen identitas LDAP atau Active Directory. Nah, itu kita juga bisa memulai dengan ldap.2/URL. Untuk kasus kita sekarang adalah ldap.192.168.150.10. Nah, lalu kita klik deteksi port atau detect port.
jika kita tidak tahu port mana yang harus dimasukkan ke kotak port. Jika kita memasukkan nomor port secara manual, itu mempercepat deteksi server. Setelah itu, di kotak DN pengguna, masukkan nama sebagai DN pengguna yang memiliki izin untuk melakukan penelusuran di direktori LDAP. Dalam kasus ini ya, nama pengguna Active Directory itu LDAP user, di Active Directory domain teachpage8.local. Jadi DN pengguna yang harus dimasukkan adalah seperti gambar berikut, yaitu CN sama dengan LDAP user, CN sama dengan users, DC sama dengan teachpage8, DC sama dengan lokal. Lalu kita masukkan kata sandinya di kotak kata sandi. Nah, yang keempat itu adalah penyimpanan data on-cloud secara online. Mencoba menentukan DN basis sesuai dengan DN pengguna yang disediakan. Untuk itu, maka kita klik deteksi DN basis. Jika kita tidak tahu apa yang harus dimasukkan di sini, kita klik uji DN basis. Setelah itu, kita akan mendapatkan pesan konfigurasi OK dengan warna hijau. Berarti itu semua baik-baik saja. Setelah itu, kita lanjut ke halaman pengaturan berikutnya atau continue. Nah, pada pilihan pengguna, kita pilih grup direktori aktif yang ingin kita autentikasi dengan penyimpanan data on-cloud secara online. Fungsinya itu untuk mengontrol pengguna LDAP atau Active Directory mana yang terdaftar sebagai pengguna on-cloud di server online penyimpanan data cloud milik kita. Lalu kita klik verifikasi pengaturan dan hitung pengguna. Dan setelah itu kita klik atau pilih lanjutkan untuk pergi atau untuk ke halaman berikutnya. Nah, yang kelima ini merupakan tahapan terakhir. Di sini kita akan mencoba login ke server online penyimpanan data cloud menggunakan akun pengguna dan kata sandi LDAP atau Active Directory. Dalam hal ini, kita mencoba menggunakan dengan nama akun pengguna LDAP atau Active Directory yaitu netadmin01. Kita harus berhasil login ke server online penyimpanan data cloud sebagai berikut. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Decided to show